diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari. Gimana kabarnya Bu Lela hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mau memenuhi ajakan saya untuk berbincang-bincang santai. Seperti ini nih, kita di sini mboten wawancara. kita akan rekan sejawat satu sekolah nih. Nah, sebagai teman sejawat itu kita adalah mitra untuk pembelajaran anak-anak. Nah, saya akan mengajak Bu Lela untuk mengembangkan kompetensi inti terutama yang berfokus pada pengembangan pembelajaran gitu. Nah, kira-kira boleh tidak Bu saya melakukan pengamatan dalam kelas jenengan ngoten? Boleh. Nggih. Saya ucapkan terima kasih nggih Bu untuk kesempatannya. Jadi seperti ini Bu nanti prosedurnya ya. Saya itu mau menyampaikan dalam kegiatan pengamatan saya nanti, saya akan melakukan pencatatan. Boleh nggak Pak? Boleh. Nanti pada saat yang saya lakukan pengamatan itu, saya ingin tahu kompetensi apa yang mungkin dengan kembangkan. Saya mau mengembangkan tentang kompetensi pelajar Pancasila. Karena sekarang sudah itu Kat 11 gitu. Iya. Nah, dari pengembangan jenengan untuk kompetensi pelajar Pancasila itu mungkin tujuannya apa nih? Tujuannya Dari pelajar Iya. Pancasila. Iya. Nah, melalui kegiatan berdiskusi terutama anak-anak, peserta didik dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Selain yang ada lagi? Yang selanjutnya, anak-anak dapat melakukan kegiatan ya, dengan melakukan pengamatan dan berdiskusi itu tadi, peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Berarti ini nanti jadi anak-anak diajak berdiskusi. Pertama berdiskusi, kemudian anak-anak diajak untuk menggiatkan literasi atau membaca. Ini untuk mata pelajaran tema berapa gitu? Tema 8. Untuk tema 8 ya. Berarti nanti ini menggunakan pembelajaran secara mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Berarti ini nanti jadi anak-anak diajak berdiskusi. Pertama berdiskusi, kemudian anak-anak diajak untuk menggiatkan literasi atau membaca. Ini untuk mata pelajaran tema berapa gitu? Tema 8. Untuk tema 8 ya. Berarti nanti ini menggunakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Berarti jenengan mangke berdiskusinya berarti sesuai dengan minatnya siswa. Ya. Mungkin ada area pengembangan yang ingin jenengan capai, area pengembangan apa? Iya, pasti itu Bu ya. Anak-anak atau peserta didik, saya ingin mengembangkan pada anak-anak itu rasa keingintahuan, ya, kemudian kejujuran, kemudian rasa tanggung jawab sebagai pelajar dan juga dalam mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, serta pembelajaran materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berarti pengembangannya itu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin dari ada tujuan tadi area pengembangannya. Strategi
strategi apa yang mungkin akan jenengan laksanakan untuk pembelajaran tersebut, Bu? Pertama, strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensi yang anak-anak nanti akan diberi tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional. Anak-anak kan tidak semuanya sama. Setiap anak mempunyai perbedaan. Kemudian selanjutnya penggunaan media interaktif, video, buku, teks atau tablet. Ya mungkin di sekolah ini alhamdulillah secara video insya Allah bisa, kemudian teks juga tersedia. Kemudian yang selanjutnya pembelajaran konseptual atau alam sekitar. Anak-anak bisa menggunakan atau ya mungkin di sekolah ini alhamdulillah secara video insya Allah bisa, kemudian teks juga tersedia. Kemudian yang selanjutnya pembelajaran konseptual atau alam sekitar. Anak-anak bisa menggunakan atau belajar dengan lingkungan sekitar. Berarti strateginya sudah sangat bagus, nih. Mungkin nanti bisa kita lihat di kelas, nih, Bu. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin besok saya ingin masuk ke kelasnya juga. Oh iya. Besok nopo nanti kita bisa melaksanakannya, Nanti bisa. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pada pembelajaran anak-anak terutama tentang air, yaitu macam-macam air, cara penggunaan dan fungsi air, ya itu ada bermacam-macam cara anak belajar tentang air tersebut. Kemudian kami melakukan diskusi, yaitu diskusi kelompok di kelas tersebut. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama tentang diferensiasi, kemudian audio visual dan kinestetik. Kemudian anak-anak melakukan kerja kelompok tersebut. Saya mengamati kok ya senang, ada antusias, ada minat, kemudian kerja kelompok tersebut. Saya mengamati kok ya senang, ada antusias, ada minat, kemudian
sendiri Iya, gitu iya. ya. Karena setiap kelompok itu melakukan hal yang berbeda. Dari situ anak-anak senang waktu itu. Jadi dalam pembelajaran yang jenengan sebutkan tadi itu mungkin ada perkembangan dalam pembelajaran itu seperti apa? Ya, Perkembangannya. perkembangannya Oke. yang ya, terutama anak-anak itu ada yang ada pengetahuan baru, dapat melakukan apa itu percobaan langsung, kemudian dapat menulis dari percobaan tersebut, yang selanjutnya dapat membuat skema atau bagan dari apa yang dipelajari tersebut. Hasilnya itu anak-anak menghasilkan bakat, Ya, terus bisa menulis ya, ya, kemudian bisa menceritakan dari percobaan tentang air tersebut, langsung melakukan percobaan dengan air tersebut. Nah, untuk memancing keaktifan anak itu kira-kira nopo yang bisa jenengan lakukan kemarin itu? Biar anak-anak Kemarin terpancing itu- untuk melakukan. Iya, kemarin itu pertama anak-anak kan dikenalkan dulu air, kemudian anak-anak saya pancing tentang air tersebut. Setiap anak dapat menjawab, ya, dapat memberi alasan. Kemudian yang selanjutnya ada pembelajaran melalui video. Nah, melalui video sedikit banyak anak mengetahui, oh itu air keruh Prosesnya. Nah, kemudian mengetahui prosesnya yang akhirnya menjadi air bersih yang kita gunakan setiap hari. Sangat bagus sekali ya Bu, Iya. menginspirasi. Terus bagaimana cara pendekatannya terhadap siswa? Kan mungkin ada siswa yang masih belum aktif kayaknya. Oh ya, ya. Kemudian pertama tentang apa itu kelompok, melakukan kerja kelompok itu saya melihat dulu anak si A dan si B, mana yang aktif, mana yang kurang aktif, mana yang tidak aktif, mana yang kurang aktif. Ya, kemudian pertama tentang apa itu kelompok, melakukan kerja kelompok itu saya melihat dulu anak si A dan si B, mana yang aktif, mana yang kurang aktif, mana yang tidak aktif, mana yang kurang aktif, mana yang aktif. Kemudian anak yang di kelas saya itu ada salah seorang anak yang sebenarnya aktif, tapi dalam soal membaca dia kurang. Kemudian saya kelompokkan menjadi kelompok yang melakukan praktek atau observasi langsung. Berarti hasilnya dia sudah bisa. Ya, yang akhirnya dia akan dapat menceritakan dari percobaan tersebut. Untuk hal yang jenengan kembangkan tadi kan sesuai dengan strategi jenengan yang lakukan, strategi apa Bu yang jenengan lakukan untuk anak-anak? Pertama kerja kelompok. Ya, tidak lupa pertama tanya jawab. Kemudian mengkaitkan apa yang akan dipelajari kepada anak supaya anak dapat sambung. Kemudian yang kedua kita membuat kerja kelompok. Kemudian yang ketiga kita dapat mempresentasikan itu sendiri. Anak-anak dapat diketahui tentang keaktifan, kejujuran, kemudian tentang apa itu keberanian, kemudian juga pengetahuan. Berarti anak-anak senang ya Bu, kita bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, bisa mendapatkan pengalaman ngoten nggih Bu, terima kasih. Baik nih, sekarang saya mohon izin untuk menyampaikan mungkin hasil dari pengamatan supervisi saya tentang tema 8 lingkungan sahabat kita untuk kelas 5. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan kemarin itu untuk pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu sepertinya sudah
saya lakukan observasi ya, itu jenengan sudah melakukan tahap sudah dengan sangat baik sekali. Misalkan untuk tujuan pembelajaran, kemudian tentang kompetensi yang dikembangkan, strategi pembelajaran. Terus itu semuanya sudah nampak Bu, tiga-tiganya itu sudah kejujuran, kemudian tentang apa itu keberanian mungkin ya keberanian, kemudian juga pengetahuan. Oh, gitu. Berarti anak-anak senang ya Bu, kita bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Ya. Bu. Bisa mendapatkan pengalaman ngoten nggih. Nggih Bu, terima kasih. Baik nggih, sekarang saya mohon izin untuk menyampaikan mungkin hasil dari pengamatan supervisi saya tentang tema 8 lingkungan sahabat kita untuk kelas 5. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan kemarin itu untuk pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu sepertinya sudah saya lakukan observasi ya, itu jenengan sudah melakukan tahap sudah dengan sangat baik sekali. Misalkan untuk tujuan pembelajaran, kemudian tentang kompetensi yang dikembangkan, strategi pembelajaran. Terus itu semuanya sudah nampak Bu, tiga-tiganya itu sudah nampak. Tujuan yang Ibu sampaikan pun juga sudah jelas. Kemudian proses kegiatan pembelajaran anak-anak itu sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Misalkan ada kurang kerjasama, mungkin ada yang dengan membagikan LKPD, terus strategi yang sangat bagus kerjasama kelompok dan presentasi. Kemarin kan saya lihat setiap kelompok mempresentasikan maju ke depan. Mereka sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan. Dari beberapa siswa itu mungkin ada yang belum aktif saya lihat dari pembelajaran itu memang benar-benar saya lihat itu pembelajaran yang kontekstual sudah terlihat. Terus sekarang rencana. Nah, rencana tindak lanjutnya untuk pembelajaran jenengan ini pripun? Anak-anak Akan dilakukan kapan? oh ya karena dalam minggu-minggu ini minggu depan itu sudah akan ada penilaian akhir tahun. Insya Allah ya dalam hari-hari dekat ini saya akan melakukan pembelajaran seperti itu. Ibu, terima kasih saya ucapkan maaf sudah mengganggu waktu jenengan. Saya sudah dikasih kesempatan kita belajar bersama-sama. Terima kasih atas motivasinya. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.